Oke, baik, untuk selanjutnya kita coba akan membuka buku sesuai dengan rentan videonya, yaitu buku bantu bank. Letaknya ada di buku bantu bank sini. Nah, buku bantu bank sebagaimana kemarin ada di video sebelumnya, bahwa saldo awal ini selalu mengambil dari penetapan saldo yang paling dekat dengan tanggal yang dipilih. Kalau saya pilih tanggal 1 Januari, itu artinya penetapan saldo paling dekat adalah tanggal 31 Desember tahun kemarin. Sehingga mau tidak mau, apapun yang kita pasang di sini maka akan terambil di buku bantu bank. Nah, yang menjadi enaknya adalah bahwa nilai yang ada di sini ini adalah sama persis dengan rekening koran, sehingga bisa disimpulkan bahwa nilai dari buku bantu bank di awal tahun, jika penetapan saldonya benar, maka nilainya ini pasti sama persis dengan saldo rekening. Nah, kemudian pastikan pergerakan yang ada di sini, baik itu penambahan atau pengurangan, itu benar-benar sama persis dengan di rekening. Ya, misalnya ini rekening kita itu kan akan bertambah ketika ada panjar yang masuk. Nah, maka di sini sama, tanggal 2 itu ada 26 perkara yang didaftarkan dengan nominal 22 juta. Pastikan 22 juta ini juga ada di rekening, benar-benar ada di rekening. Kemudian ada lagi panjar banding senilai 1.195.000, pastikan juga ada di rekening. Nah, jangan sampai ada pencatatan di sini tetapi tidak ada di rekeningnya gitu. Jika Bapak Ibu mampu menjaga saldo ini selalu sama dengan posisi rekening, maka kemungkinan besar nilai selisih di pembukuan yang lain itu tidak ada. Jadi buku bantu ini memang didesain untuk mengontrol, untuk monitoring posisi rekening kita. Jangan, kalau misalnya rekening kita tiba-tiba ada uang masuk tanpa ada nomor perkaranya, itu juga harus dicatat di buku bantu belum daftar namanya, sehingga nanti dia tetap akan menambah nilai di sini. Nah, contoh misalnya tanggal 10 ya, sampai dengan tanggal 10. Tiba-tiba kok tanggal 10 ini ada uang masuk nih, tiba-tiba, ini contoh saja. Tiba-tiba ada uang masuk, tentu saja secara non tunai dia, misalnya ada tiba-tiba ada 1.200.000 nih. Nah, ini uang masuk. Nah, nomor referensi itu berarti nomor yang ada di rekening kita. Nomor referensi berapa nih? 135006 misalnya. Ini adalah nomor F3. Ini nomor referensi atau nomor transaksi yang ada di rekening kita. Kita catat nomornya, kita simpan. Nah, artinya di tanggal 10 ini ketika kita lihat di buku bantu bank tanggal 10, oke, saya ambil mulai dari tanggal 1, tidak apa-apa, tanggal 1 sampai tanggal 10. Khusus di tanggal 10 artinya ada penerimaan uang lain selain panjar dan tambah panjar, ya. Ini tambah panjar, ini tambah panjar, ini panjar. Selain panjar dan tambah panjar, ternyata ada uang lain yang masuk yang kita nggak tahu ini nomor perkaranya. Jadi uangnya masuk duluan, gitu ya. Nah, misalnya kita edit lah, jangan tanggal 10 ya, tapi tanggal 9 misalnya. Kita edit jadi tanggal 9 saja misalnya. Coba kita tanggal 9 dirubah. Nah, tanggal 9 itu berarti hari kemarin. Kemarin itu ada uang tiba-tiba masuk yang kita tidak tahu ini uang apa. Nah, tetapi kalau kita hanya berdasarkan panjar sama tambah panjar, otomatis pencatatan 1.200.000 ini nggak bakal tercatat. Walhasil nanti buku bantu bank kita pasti geser dengan rekening. Nah, karena ada buku bantu belum daftar, maka itu tetap tertampung. Artinya pertumbuhan angka yang ada di sini sebagai saldo itu tetap akan selalu mengejar dengan rekening. Pastikan seperti itu.
Nah, tiba-tiba tanggal 10 datang menginformasikan bahwa ternyata oh itu orangnya ternyata mau daftar atau ternyata itu perkara ikut. Tanggal 9 ada. Nah, kemudian tanggal 10 ternyata orangnya yang daftar. Nah, kita daftarlah di SIPP misalnya 1.200.000. Misalnya 1.200.000 ini didaftar di SIPP. Nah, ketika nanti ada pendaftaran otomatis kan ada di sini nih perkara pendaftaran sejumlah 1.200.000. Nah, ketika 1.200.000 ini nanti akan menambah di tanggal 10, otomatis kan ini Bapak Ibu apa namanya? Nggak imbang loh, kan hari tanggal 10 ini tidak ada uang yang masuk. Tapi kalau tiba masuk 1.200.000 berarti kelebihan dong. Nah, bukan. Ketika ada yang orang yang daftar tetapi uangnya sudah disetorkan hari-hari kemarin, maka di tanggal 10, tanggal 9 tadi kan dia masuk uangnya. Nah, refnya ini saya copy di tanggal hari ini, tanggal 10 saya transaksikan pengeluaran secara non tunai juga karena uangnya hanya bergeser di bank. Ini ya, nomor refnya adalah ini. Tapi nah, dia keluar simpan. Nah, otomatis dia akan mengkredit atau keluar ya dari sebelah sini. Kalau kita ambil tanggal dari tanggal 9 akan terbaca seperti ini. Oh sorry, kita ambil tanggal 9 sampai dengan tanggal 10, maka akan terbaca sini tanggal 9 dia masuk tetapi nggak dapat nomor perkara, tanggal 10 dia masuk. Nah, ini bisa ditambahin, selain nomor ini juga bisa ditambahin di daftar dengan nomor misalnya 354 35G 2023 misalnya, kegedean ya. Nah, simpan update. Nah, untuk melengkapi informasi misalnya saya ulangi. Nah, sehingga riwayatnya terbaca bahwa awal mulanya ada uang masuk nih di rekening kita senilai ini. Nah, tapi orangnya nggak tahu ini pendaftaran yang nama, bisa jadi ekot, bisa jadi ekot atau apa, atau kadang orang juga bisa transfer duluan, orangnya nggak balik ke daftar tanggal 10-nya kemudian keluar. Nah, dicatat seperti ini supaya riwayatnya terbaca. Nah, ketika ada pengeluaran di sini, maka kemudian kita lihat ke buku bantu bank apa efeknya. Efeknya di tanggal 9/10 biar kelihatan. Nah, nih kelihatan. Di tanggal 10 itu kan realnya kita tidak pernah ada penerimaan uang. Ya, tidak akan pernah ada penerimaan uang. Makanya dia itu mengkredit. Padahal nanti ketika kita daftarkan, maka di sini pasti ada 1.200 apa 1.200 sebagai uang panjar sebagaimana tanggal-tanggal sebelumnya. Ini kan sayangnya belum saya simulasikan di SIPP ya. Kalau di SIPP juga di tanggal 10 ini didaftarkan, maka otomatis akan menjadi imbang. Sehingga sama lagi masuk 1.000.000, sehingga kesannya tidak ada penerimaan. Faktanya juga memang di tanggal 10 itu rekening kita tidak ada nol ya, tidak ada uang yang keluar dan tidak ada uang masuk. Nah, ini juga sama seperti itu. Jadi ini dipakai untuk mengontrol. Kalau Bapak Ibu nanti bisa mengontrol ini terus dengan rekening, insya Allah catatan dan pembukuannya nanti gampang ketika pemeriksaan. Insya Allah tidak ada lagi cerita minus-minus lagi. Nah, ini kenapa menjadi penting, mumpung ini adalah awal tahun, momentum untuk melakukan ketelitian dalam pencatatan. Mumpung jumlah transaksinya belum banyak nih, ini sama dengan rekening. Nah, tinggal ngawasin ini aja loh. Pertumbuhan naik dan turunnya di sini pastikan itu sama nilainya. Nah, ketika ini sama, nanti bonusnya adalah ketika melakukan laporan pemeriksaan kas, ketika menuangkan nilai tunai dan nilai bank, insya Allah pasti sama. Nah, sebenarnya hal yang sama juga di buku bantu tunai. Nah, tapi nanti akan kita bahas coba di kesempatan yang lainnya. Intinya di buku bantu bank adalah
samakan dulu dengan, intinya di buku bantu bank adalah rumusnya samakan dulu dengan rekening koran. Demikian, terima kasih.